warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pimpinan ibadah haji dan petugas pemungut zakat dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah dalam mata kuliah kewarganegaraan. Pimpinan ibadah haji. Jabatan dalam ibadah haji mempunyai dua wewenang, yaitu wewenang mengatur perjalanan para jamaah haji dan yang kedua, wewenang mengatur pelaksanaan ibadah haji. Adapun wewenang dalam mengatur perjalanan para jamaah haji adalah wewenang politik, kepemimpinan, dan pengaturan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pejabat pemegang wewenang ibadah haji adalah ia seorang yang ditaati, mempunyai pendapat yang baik, mempunyai keberanian, wibawa, dan hidayah. Jika jamaah haji telah menyelesaikan ibadah mereka, ia harus memberikan kesempatan bagi mereka beberapa hari untuk beristirahat dan menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jika telah selesai, ia membawa jamaah ke Madinah untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini bukan termasuk kewajiban namun termasuk sunnah yang dianjurkan. Dalam perjalanan pulang, hendaknya ia menjaga hak-hak mereka sebagai ia lakukan saat membawa jamaah itu berangkat, hingga kembali ke negeri mereka dengan selamat. Ketika para jamaah haji telah sampai ke rumah masing-masing, maka telah gugur kewenangannya sebagai pemimpin ibadah haji, karena ini sama dengan kepemimpinan sebagai imam dalam sholat. Masa kepemimpinan ini berlangsung selama 7 hari, berawal dari sholat zuhur hari ke-7 bulan Dzulhijjah dan terakhir pada hari cukur yaitu Nafar Tsani hari ke-13 Dzulhijjah. Petugas pemungut zakat. Sedekah adalah zakat. Zakat adalah sedekah. Namanya berbeda tapi substansinya sama. Setiap individu mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisun fil mali hakun siwa zakah." Zakat dipungut dari harta yang ditunjukkan untuk diputar dan dikembangkan, yaitu dipungut dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputaran harta itu sebagai pembersih diri pemiliknya dan bantuan bagi para penerima zakat itu. Harta yang dizakatkan ada dua macam, yaitu zakat yang tampak adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan, contohnya perkebunan, buah-buahan, hewan ternak, dan harta yang tidak tampak adalah harta yang dapat disembunyikan, contohnya emas, perak, dan barang dagangan. Maka pendapat yang dipakai adalah pendapat pemilik kebun. Zakat tanaman. Harta yang ketiga adalah tanaman. Menurut Abu Hanifah, semua tanaman wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan menurut Imam Syafi'i hanya tumbuhan makanan pokok saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat tanaman yang harus dikeluarkan zakatnya ada dua, yaitu telah matang dan enak dikonsumsi, dan jumlah tanaman mencapai 5 wasak atau sekitar 653 kg. Menurut Imam Syafi'i, dari dipungut 10% hasil tanamannya disampingkan kewajiban khorojnya, sementara Abu Hanifah hanya mewajibkan untuk membayar kewajiban khorojnya. Sedangkan jika seorang menyewa tanah khorojnya, maka kewajiban zakat itu dibayar oleh 10% pemilik tanah dan 10% penyewa tanah.
Zakat perak dan emas. Harta yang keempat yang wajib dizakati yaitu perak dan emas. Besar zakatnya adalah 22,5%. Nisab peraknya adalah 200 dirham dengan timbangan Islam, yaitu berat 1 dirham adalah 6 dawanik atau 0,495 gram dan 10 dirham adalah 7 mitskol atau 2,975 gram. Nisab emas adalah 20 dirham dengan mitskol 4,80 gram. Jika emas dan perak hanya dijadikan perhiasan, menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, maka zakatnya tidak harus dikeluarkan. Tapi jika emas dan perak tersebut dijadikan perabotan, maka zakatnya harus dikeluarkan. Zakat barang tambang. Barang tambang adalah termasuk harta yang tampak. Para fuqaha berbeda pendapat, barang tambang apa saja yang harus dizakatkan. Menurut Abu Hanifah, penarikan barang dari barang tambang yang bisa dibentuk dengan api seperti perak, emas, dan tembaga, dan tidak mewajibkan penarikan zakat dan barang tambang yang tidak dapat dibentuk dengan api seperti barang tambang cair ataupun batuan. Ada 3 pendapat tentang besar barang yang harus dipungut dari barang tambang, yaitu pendapat pertama mengatakan besar zakatnya adalah 2,5% seperti zakat yang dipungut dari emas dan perak. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa zakatnya adalah 20% seperti zakat yang harus dipungut dari rikas. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa besar zakatnya ditentukan sesuai dengan kondisinya. Jika biaya eksplorasi yang dihasilkan banyak, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan jika biaya eksplorasinya sedikit, zakat yang harus dikeluarkan adalah 20%. Dalam penarikan zakat, barang tambang ini tidak harus memenuhi syarat haul, karena ia adalah harta yang dipungut zakatnya langsung saat harta itu ada. Rikas adalah harta terpendam semenjak zaman jahiliyah yang didapatkan dalam tanah mati atau yang belum dimiliki oleh seseorang. Zakatnya sebesar 20% dari nilai rikas itu, yang kemudian zakat itu diberikan kepada para penerima zakat. Membacakan doa bagi pembayar zakat saat ia menunaikan zakatnya. Petugas pemungut zakat harus mendoakan orang yang menunaikan zakatnya saat ia memberi zakat itu kepadanya, untuk memotivasi agar orang itu bersegera menunaikan zakatnya, dan untuk membedakan mereka yang ahli zimmah non-muslim yang membayar jizyah. Jika seorang membunyikan zakat hartanya dari petugas, sementara petugas tersebut adalah seorang yang adil dan kredibel, dan jika petugas itu mengetahui keberadaan zakat itu, ia dapat mengambil zakat itu dan menyelidiki dan mempermasalahkannya sebab penyembunyian zakat tersebut. Jika penyembunyian zakat dikarenakan pemilik zakat ingin dibagikan sendiri, maka ia tidak mentakzirnya. Kemudian jika penyembunyian itu dilakukan karena tidak ditunaikan dan untuk menahan hak Allah, maka ia harus ditakzir, tetapi tidak harus membayar denda yang lebih besar dari kewajiban zakatnya. Pembagian zakat kepada para penerima yang berhak. Pembagian zakat kepada para penerima yang berhak. Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.